saya Megi Biko. Saya sekarang seorang penyanyi dan saya ingin bercerita dulu tentang awal karir saya. Dulu saya pernah terjun di bidang acting, cuma nggak lama. Tapi sekarang saya pengen fokus di bidang nyanyi karena saya merasa memang musik adalah hidupku dan aku yakin musik ini bisa menghidupkan aku juga gitu loh. Dan kenapa saya bisa bernyanyi? Sebenarnya ini dimulai dari mimpi gitu. Dari aku kecil dulu sebenarnya jujur aku suka dengan dunia seni dan aku juga dari kecil itu memang hobi aja sih, nyanyi, acting. Cuma dulu nyanyi itu nggak bisa, biasa aja gitu. Cuma suka gitu. Berasal dari karena aku suka dan nggak tahu kenapa sekarang padahal aku nggak merasa aku jago nyanyi sih. Cuma ada yang nawarin, akhirnya mau nggak mau memaksa aku untuk belajar bernyanyi yang bagus. Nyanyi itu seperti apa? Bernyanyi yang baik seperti apa, ini seperti apa, dan akhirnya aku dalamin dan sehingga insya Allah bisa menjadi penyanyi yang sekarang nih. Yang pastinya gini ya, aku bukan untuk coba-coba, tapi memang benar-benar dari hati. Aku kalau ngelakuin suatu hal itu karena hati aku gitu, dan aku merasa ya aku enjoy dengan bernyanyi. Kalau aku nggak enjoy, aku nggak bakal jalanin. Dan ya insya Allah aku akan berusaha untuk menjadi penyanyi yang profesional dan aku belajar apa-apa aja sih yang bisa bikin kita bernyanyi yang bagus atau apa segala macam. Kalau masalah haji mumpung, kalau ada orang haji mumpung sih menurut aku biasa aja, nggak masalah yang dengan namanya haji mumpung gitu. Pertanyaannya cuma ketika kesempatan itu ada buat kamu siap nggak dengan kesempatan yang dapat buat kamu gitu loh. Kalau percuma kalau dia punya haji mumpung dan lu ditawarin nyanyi tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain dengan nyanyi, ya mau ngapain gitu. Kalau memang haji mumpungnya kamu punya talenta dengan apa yang kamu dapat kesempatan, ya itu malah lebih bagus. Karena sampai benar-benar jujur, aku sebenarnya tawaran nyanyi ini udah dari tahun 2010 aku ngeluarin satu single yang menciptakan salah satu penyanyi lain. Dan sekarang 2013 aku bekerja sama dengan Mas Bopa Castello. Cuma waktu itu jujur aku masih belum terlalu yakin gitu untuk jadi penyanyi. Yakinnya itu tuh semenjak tahun 2014 ya deh. 2014 pokoknya 2014 aku merasa kok ada perubahan sih dengan suara aku gitu loh. Dulu jujur aku nggak bisa nyanyi gitu, nggak ngerti nyanyi itu sebenarnya seperti apa. 2014 kayaknya ada suatu hal ajaib gitu yang diberikan Allah buat aku. Dan aku merasa kok suara aku tiba-tiba bisa begini sih, kok tiba-tiba begini sih, nggak tahu tiba-tiba begitu gitu. Dan semenjak itu aku yakin banget kalau aku kayaknya nih ada suatu hal yang akan disiapkan Tuhan buat aku gitu untuk di bidang nyanyi gitu. Karena ada satu hal ajaib yang datang kepada diri aku yang dulu aku nggak bisa ngapa-ngapain. Masalah untuk musik ya, sekarang bisa nyanyi bukan hanya sekedar ya bisa nyanyi dan juga bisa ciptain lagu juga, dan aku juga yang produserin musiknya mau seperti apa. Dan aku rasa itu untuk penyanyi baru, penyanyi yang awam yang tidak ngerti apa-apa tapi ngerjain semuanya secara komplit, dan menurut aku tuh suatu hal yang hebat sebenarnya, luar biasa. Dan itu aku punya kebanggaan tersendiri bagi diri aku gitu, nggak nyangka bisa. Dan mudah-mudahan nanti ketika karya ini aku rilis di semua masyarakat Indonesia, mereka pada suka dan mereka bisa terinspirasi dengan karya-karya yang saya bikin. Nah, setelah memutuskan untuk yakin nih terjun di dunia musik, apa aja sih mungkin persiapan dalam penulisan lagunya, mungkin persiapan lewat musiknya yang ingin disampaikan gitu, atau mungkin ada kisahnya sendiri atau gimana mungkin? Kalau untuk musik, untuk lagunya aku tuh aku ada 11 lagu kayaknya, 11 lagu. Itu lagu yang aku ciptain semuanya sendiri. Semua lagu itu tidak terinspirasi dari orang lain, memang terinspirasi dari masalah hidup aku sendiri. Di saat aku disakitin, terus aku tulis dalam bentuk lagu. Di saat aku didukung, aku terharu, aku dijatuhkan banyak orang, tapi aku butuh energi yang banyak, yaitu aku butuh lagu yang cepat untuk membilang ya, misalnya lagu yang jangan takut bermimpi, dan aku menunjukkan bagaimana kekuatannya aku di situ gitu. Kalau orang mau ngomong apa kayak gue nggak peduli gitu, yang gue percaya akan mimpi-mimpinya gue gitu. Dan ya seperti itu yang aku lakuin dalam lagu-lagu yang
yang untuk kekuatannya aku. Terus lagu-lagu galau yang sakit hati sih juga banyak juga, yang menyayat-nyayat hati, yang bikin kita galau, patah hati, aku disakitin, ya kayak gitu sih. Ada juga lagu-lagu yang sedih, tapi sedihnya tuh bukan sedih aku patah hati, sakit hati, tapi sedih yang bikin aku terharu. Aku nggak nyangka kok bisa ya ada orang yang segini sama aku, yang mendukung aku, kayak gitu dan kayak gitu sih. Cuma terinspirasi dari orang-orang sekeliling aku gitu. Musiknya aku seperti yang aku bilang tadi, ada lagu yang bertempo R&B, itu gunanya untuk kekuatannya aku ketika lagu-lagu yang bertempo cepat gitu loh, yang aku bisa punya power untuk energik lah, semangat. Dan kalau ada lagi lagu-lagu yang berirama pop melankolis yang sangat-sangat, aku tuh kalau lagu melankolis aku nggak mau setengah-setengah gitu, aku mau kalau sedih ya bener-bener yang sedih gitu, dan sampai ya aku sampai ngerasain feelnya rasanya itu sedih banget gitu. Gitu. Nah, untuk saat ini akan dengan label aku sendiri, MB Management, yang aku diriin bersama adik aku. Dan ya ini lucu kan? Lucu ya? Ini penyanyi aku, pencipta aku, produser musik aku, yang punya label musik aku. Gila nggak tuh? Tapi jangan sampai yang dengerin gue doang gitu loh. Tapi tetap nanti bakal aku sebar ke semua banyak orang. Tapi aku untuk ngerjain semua secara komplit, secara semuanya detail aku ngerjain sendiri. Jujur capeknya luar biasa, dan aku sebenarnya kan aku awam banget juga tentang itu, tapi aku udah ngerjain semuanya sendiri, dan aku merasa bersyukur bisa sampai ke tahap ini gitu. Memang tapi nggak gampang ya, nggak gampang banget, banyak proses yang tiba-tiba begini, ulang lagi, ini begini, aku nyari lagi, itu prosesnya nggak gampang. Aku butuh proses ya 4 tahunan lah sampai benar-benar ke titik sekarang. Untuk bertahan sampai sekarang aja tuh nggak mudah, banyak. Belum lagi rentang-rentangan orang yang mencibir kita, bisa apa enggak, meragukan kita, kan kadang kita sedih juga digituin orang. Tapi ya itu, aku bersyukur punya ya itu adik aku tadi misalnya, ya adik aku Ringga dan keluarga yang luar biasa mendukung aku, yang mereka tuh sangat mensupport sekali dengan karir aku gitu. Dan memang yang sangat penting sama aku saat ini adalah orang yang tulus sama aku, yang mereka yang selalu ada sama aku, mau aku mau jadi apapun, mau aku berhasil apa enggak, tapi mereka tetap ada buat aku, tetap memeluk aku gitu. Nggak akan pernah, kalau aku gagal, mereka nggak akan pernah untuk mencibir aku, nggak akan pernah untuk ya kok gini sih ya. Misalnya kalau kita orang main sebuah pertandingan olahraga pasti orang-orang kalau lagi menang, hebat, gini kan dipuji. Terus kalau kita bakal kok gitu sih, ya kan banyak orang-orang itu bisa dilakuin sama orang yang sama gitu. Dan ya itu aku ya seperti itulah. Kalau untuk saat ini pasti aku masih tetap berjalan di jalur yang kayak aku ini, kalau sama yang kayak Mas Tulus. Tapi sebenarnya aku jujur aku nggak terinspirasi dari Mas Tulus juga sih untuk ini. Cuma mungkin Mas Tulus yang jalurnya dia udah duluan gitu, udah duluan terjun daripada aku. Cuma aku nggak tahu, mungkin nggak tahu juga dulu seperti apa beliau gitu. Dan tiba-tiba kita punya jalur jalan yang sama aja. Memang ini ngalir dari aku, dan yaitu aku berdiskusi sama adik aku. Ya nggak gampang sih, sebenarnya nggak gampang loh untuk diriin sebuah label indie yang seperti ini dan ngerjain semuanya itu benar-benar nggak gampang. Aku butuh energi yang banyak gitu untuk bisa berada di titik seperti ini, dan nggak gampang bagi aku. Dan ya gitulah. Kalau aku jujur, aku tuh suka lagu galau. Mungkin bisa juga sih segmennya sama. Cuma nanti kan aku kan yang seperti aku bilang tadi, aku juga punya lagu yang bertempo cepat. Energi-energi yang aku keluarin ketika aku lagi energiknya di atas panggung, aku lebih pokoknya lebih punya kekuatan lah gitu. Dan kalau lagu galau ya itu lagu-lagu yang di saat aku tuh auranya itu lagi sedih, orangnya lagi pokoknya yang lagi sedih-sedih galau-galau gitu lah. Dan aku rasa sebenarnya lagunya aku karakternya sama lagu Tulus atau lagunya Afgan atau lagunya Semi itu kayaknya karakternya ada warnanya berbeda gitu loh. Warnanya berbeda, mulai dari vokalnya aja udah berbeda, dan musiknya aja juga berbeda gitu loh. Walaupun aku pop, kayaknya musiknya nggak sama gitu, lagu melonya nggak sama. Aku ya mungkin setiap orang punya penggemar masing-masing, dan Tulus punya penggemarnya, Afgan juga, Semi juga, dan aku juga gitu. Ya nanti biar masyarakat aja yang menilainya seperti apa. Ku dijatuhkan, kau datang menguatkanku. Caramu itu tak membuatku ragu.
ingin aku sampaikan lewat lagu itu ya yang aku bilang tadi, itu lagu terjujur dari hati aku yang aku ciptain, terinspirasi khusus buat adik aku Ringga, sekaligus dia manajernya aku juga. Itu lagu sebuah sebuah perjuangan kita sama-sama berdua, kita dari nol yang gak ngerti apa-apa, terus kita menjalankan semua proses itu begitu panjang sampai sekarang, dan tidak mudah bagi kita. Belum lagi kita menyatukan ego kita, pemikiran kita, yang kan sama manusia kan pemikirannya nggak sama gitu, dan aku punya pemikiran aku dan dia punya pemikiran dia, tapi punya tujuan yang sama untuk berhasil, untuk mewujudkan bagaimana caranya ini aku bisa goal menjadi seorang penyanyi, aku bisa sukses gitu. Dan dia punya berkorban buat aku, dan pengorbanan dia nggak akan terganti buat aku, dan pengorbanan aku juga nggak akan terganti sama dia. Dan kita berjuang, ketulusan dia buat aku untuk mewujudkan impian dan cita-cita aku semuanya, dan kita berbagi dalam suka dan duka. Dan dia sangat melakukan aku sangat spesial, dan aku banyak dijatuhkan orang, tapi dia selalu menguatkan aku kalau aku tuh bisa. Dan dia ya seperti itulah. Halo masyarakat Indonesia, jangan lupa download lagu saya di tempat-tempat iTunes di tempat-tempat download yang resmi. Jangan di download yang merugikan pihak-pihak tertentu gitu. Kasihan juga kan kita sebagai seorang penyanyi, kita pengen selalu berkarya, dan mudah-mudahan didukung sama masyarakat-masyarakat yang menghargai karya cipta anak bangsa. Dan kalau RBT, aku berharap juga masyarakat download dong RBT-nya aku gitu, dan aku yakin lagunya bagus kok, dan kalian pada suka sama lagu. Pemirsa Union TV, jangan lupa saksikan terus kisah-kisah perjalanan saya bersama Union TV, dan tunggu di edisi-edisi berikutnya.